Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video ini dengan saya Ardita Triamasari. Jadi kali ini di video yang berbeda tetapi dengan mata kuliah yang sama, yaitu mikrobiologi pangan. Dan tentunya dengan bahasan yang berbeda juga. Kita nggak akan bahas lagi tentang kualitas air atau TPC di daging kambing gitu atau apapun itu. Kita nggak bahas itu lagi. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang identifikasi bakteri patogen pada produk perikanan. Seperti biasanya, kita akan membahas satu jurnal yang sangat istimewa. Dan kali ini, jurnal ini diterbitkan oleh Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, teman-teman. Jurnal ini berjudul, pasti di sini teman-teman sudah sering mendengar ya mengenai kasus infeksi atau keracunan akibat mengkonsumsi produk-produk perikanan. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi, teman-teman? Hal ini mungkin terjadi karena seseorang tadi itu sudah mengkonsumsi produk-produk perikanan yang terkontaminasi oleh mikroba atau bakteri yang bersifat patogen atau yang menghasilkan toksin, teman-teman. Jadi, ada dua kemungkinan nih, teman-teman. Ketika seseorang mengalami keracunan atau infeksi, yang terjadi adalah seseorang itu pasti sudah mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh dua bakteri tadi, antara bakteri patogen atau bakteri yang menghasilkan toksin atau disebut dengan intoksikasi. Memang seperti itu ya, teman-teman. Memang tidak asing lagi di telinga kita mengenai kasus-kasus tentang infeksi atau keracunan akibat produk-produk perikanan. Nah, di sini juga Enon tahun 2008 ini mengungkapkan bahwasanya sejumlah salmon beku juga pernah ditarik nih dari pasaran di Kanada dan New York karena terindikasi tercemar Listeria monocytogenes. Wah, ini benar-benar kalau dibiarin bisa menjadi KLB ya, teman-teman. Mari kita mengutip lagi ya penelitian-penelitian lainnya. Jadi di dalam jurnal ini beliau nih, penulisnya ini menyantumkan atau mengutip penelitian lain yang ditulis oleh Veldusen pada tahun 2000 dan Novotny et al. Tahun 2004. Jadi beliau ini menyatakan bahwa selain tadi ya kita sudah sebutkan ada bakteri yang di dalam salmon beku, yaitu Listeria monocytogenes. Jadi si Veldusen ini mengungkapkan juga, jadi beberapa spesies bakteri patogen yang sering ditemukan pada ikan dan produk perikanan lainnya itu ada Vibrio parahemolyticus dan jenis Vibrio lainnya. Kemudian ada E. coli, Aeromonas sp, kemudian ada Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes yang tadi ya, teman-teman. Kemudian Clostridium botulinum, Clostridium praevigens, dan Shigella sp. Jadi cukup banyak ya. Jadi nggak cuma tadi ada Listeria monocytogenes, tapi ternyata banyak juga spesies-spesies dari Vibrio, kemudian ada E. coli juga. Jadi memang cukup banyak. Setelah tadi kita tahu ya, banyak sekali bakteri-bakteri yang memungkinkan mengontaminasi produk-produk perikanan. Nah, sekarang ketika kita menemui kasus keracunan pada seseorang, toh kita nggak bisa langsung tahu ya, teman-teman, seseorang ini terkena toksin atau infeksi dari bakteri patogen yang mana gitu ya, teman-teman, karena saking banyaknya. Nah, langkah yang tepat yang harus diambil adalah identifikasi bakteri patogen, sehingga kita dapat mengetahui bakteri patogen yang mana yang menyebabkan keracunan atau yang ada pada produk perikanan yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Jurnal yang kali ini akan kita bahas ini akan menggunakan metode PCR dengan teknik molekuler DNA. Jadi, jurnal ini nanti akan mengupas tuntas mengenai teknik molekuler DNA yang digabungkan dengan metode PCR untuk mengidentifikasi bakteri patogen. Berbicara mengenai metode PCR dengan teknik
molekuler DNA. Dalam jurnal ini itu dijelaskan bahwasannya metode identifikasi berdasarkan profil genomik berkembang pesat sejak ditemukan instrumen-instrumen biologi molekuler, khususnya instrumen PCR atau thermal Sixler. PCR yang ditemukan oleh Carey Mullis, peneliti di sebuah perusahaan bioteknologi, The Cetus Corporation, California, pada tahun 1983 menjadikan proses penggandaan fragmen DNA target menjadi lebih cepat dan sederhana. Teknik ini sekaligus mampu menggantikan teknik-teknik molekuler yang sudah ada sebelumnya yang banyak digunakan, yaitu DNA hibridisasi. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita membahas tentang PCR, sekarang kita flashback dulu ke sistem-sistem yang digunakan sebelum dikenal dengan metode PCR. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada teknik hibridisasi DNA. Jadi teknik hibridisasi DNA ini merupakan identifikasi yang dilakukan dengan bantuan penanda berupa fragmen nukleotida. Probe dalam teknik hibridisasi DNA ini dapat dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama adalah dengan melakukan cloning, yang kedua dengan cara amplifikasi DNA. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mendengar ada teknik hibridisasi DNA, maka berkembang lagi, muncullah gitu ya teknik baru yang disebut dengan array oligonukleotida atau sering disebut dengan chip DNA. Jadi teman-teman, teknologi chip DNA ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempelajari fungsi genom, terutama melalui ekspresi gen. Chip DNA bekerja berdasarkan prinsip pasangan basa nitrogen. Sebuah chip DNA dapat menampung hingga puluhan juta probe yang memungkinkan peluang terjadinya hibridisasi menjadi besar. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengetahui ya ada teknik yang namanya hibridisasi DNA. Kemudian yang kedua ada yang namanya chip DNA atau array oligonukleotida. Sekarang saatnya kita tahu mengenai PCR atau reaksi polimerase berantai. Jadi setelah mengikuti perkembangan zaman begitu ya, PCR hadir sebagai metode identifikasi secara spesifik dan cepat terhadap sampel dari berbagai macam bakteri yang ada pada produk atau bahan pangan. Teman-teman, untuk lebih memahami dan mempermudah pemahaman mengenai reaksi polimerase berantai atau PCR, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dengan instrumen thermal Sixler, amplifikasi fragmen gen spesifik dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah denaturasi DNA untai ganda menjadi untai tunggal. Yang kedua adalah amplifikasi DNA untai tunggal dengan primer spesifik. Dan yang ketiga adalah ekstensi primer dengan enzim polimerase. Teman-teman, dari proses reaksi polimerase berantai atau PCR ini menghasilkan fragmen DNA target secara eksponensial sesuai dengan jumlah pengulangan atau sikel yang dilakukan. Selanjutnya, fragmen DNA target hasil PCR dianalisis baik dengan sequencing maupun dengan teknik-teknik sidik jari. Sementara itu, real-time PCR merupakan metode alternatif identifikasi yang jauh lebih praktis dan efisien. Kita akan membahas mengenai keunggulan dari reaksi polimerase berantai atau PCR. Yang pertama adalah PCR ini jauh lebih sensitif dari teknik-teknik konvensional seperti kultivasi teman-teman. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode PCR kita dapat mengidentifikasi lebih dari satu sampel secara bersamaan sehingga memungkinkan adanya waktu yang lebih cepat ketika melakukan proses identifikasi dan biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih murah. Ya, namanya juga sebuah teknik yang diciptakan oleh manusia tentunya, jadi pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Jadi kelemahan dari teknik PCR ini adalah
adanya pengganggu, baik yang berasal dari matriks sampel, atau dari media kultivasi, atau bisa juga dari media ekstraksi DNA. Jangan khawatir, walaupun metode dengan PCR ini memiliki beberapa kekurangan yang tadi sudah disebutkan, di dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana cara mengatasi dari kelemahan-kelemahan yang ada pada metode PCR ini. Jadi untuk mengatasinya adalah melakukan perlakuan dengan teknik sparasi imunomagnetik yang sering dilakukan untuk memisahkan bakteri dari medianya, teman-teman. Sementara itu, kontaminan yang berasal dari sel-sel bakteri yang mati atau rusak dapat diatasi dengan cara kultivasi bakteri pada media spesifik. Jadi tadi pengganggu-pengganggu yang berasal dari matriks sampel atau media-media itu dapat diatasi dengan teknik sparasi imunomagnetik. Itu dari perlakuan sebelum melakukan identifikasi menggunakan metode PCR. Begitu ya teman-teman, terlepas dari segala kelemahan-kelemahan yang ada pada metode PCR, yang harus kita ketahui bahwasanya metode PCR ini sudah menawarkan berbagai keunggulan-keunggulan yang dapat mempermudah kita dalam mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam bahan pangan. Nah, tetapi ya teman-teman, pemilihan jenis metode yang akan kita pilih itu sebaiknya disesuaikan teman-teman dengan analisis yang akan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Mungkin disesuaikan juga dengan kemampuan laboratorium, dan tentunya disesuaikan juga dengan finansial yang teman-teman sanggupi, sehingga dapat memilih metode yang tepat untuk mempermudah tentunya ya dalam mengidentifikasi berbagai bakteri patogen yang akan teman-teman identifikasi. Oke teman-teman, nggak terasa ya sudah ada di penghujung video. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan mungkin dan kurang jelas untuk menyampaikan materi terkait jurnal yang disampaikan pada video kali ini. Dan satu pesan saya untuk teman-teman semua yang mungkin lagi banyak-banyaknya tugas, nggak apa-apa, tetap semangat, kita pasti bisa ngelewatin ini semua. Oke teman-teman, terima kasih. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!